Bab 3571 Kebencian Donghua. Jangan seperti ini. Ada yang ingin kita bicarakan. Sebenarnya, tidak ada dendam besar di antara kita. Selama kamu melepaskannya, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Wajah Ye Bufan penuh dengan kepanikan. Pada saat ini, dia sepenuhnya menggunakan seluruh kekuatan tubuh fisiknya. Penindasan hanya menggunakan tingkat kultivasi awal Daluoxian untuk melawan-lawan. Hahaha, tidak ada kebencian yang besar, aku tidak tahu bagaimana kamu mengatakannya. Mata Raja Abadi Donghua penuh dengan kebencian, tapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Tampaknya di ruang yang berbeda ini, pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, dan tidak dapat diganggu oleh orang lain. Dia dengan tidak hati-hati melampiaskan kebencian yang menumpuk di hatinya selama berhari-hari. Matanya penuh kebencian, saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi orang yang paling saya benci adalah Anda. Tahukah Anda berapa banyak usaha yang saya habiskan untuk mendapatkan harta menara Babel tingkat ke-10? Secara berurutan tidak untuk dikalahkan oleh orang-orang di atas. Monster tua itu mengetahui bahwa aku diam-diam bersembunyi di negeri Dongeng Kunlun, tapi kamu mengambilnya. Apakah menurutmu kamu harus mati? Ye Bufan berkata dengan gugup, tapi aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu itu milikmu, aku bisa mengembalikannya padamu sekarang. Dan Bao Kongchan, tahukah kamu berapa banyak yang kuberikan pada wanita itu? Tahukah kamu betapa pentingnya dia bagiku? Dong, Raja Huaxian mengertakkan gigi dan terus berbicara, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk melampiaskan sepenuhnya kebencian di hatinya. 10.000 tahun yang lalu, ketika saya sedang berburu monster tingkat 9, saya mengalami kecelakaan dan terluka parah karenanya. Sejak itu, saya menjadi orang yang tidak berdaya. Sayangnya, cedera seperti ini tidak dapat disembuhkan. Saya telah mencoba banyak cara, tidak ada cara untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Tetapi sebagai penguasa Donghua Tian, saya tidak bisa memberitahu orang lain, jika tidak maka akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Jadi mulai saat itu, saya persembahkan kepada dunia, tatapan penuh nafsu. Sepertinya aku terus menikahi putri. Faktanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita-wanita ini hanya untuk pertunjukan. Ye Bufan tertegun sejenak, tapi dia tidak mengharapkan keuntungan yang tidak terduga. Tidak ada yang tahu tentang orang tua ini. Raja Abadi Donghua melanjutkan, kemudian, saya menemukan resep kuno di sebuah buku kuno, yang tepat untuk luka saya. Yaitu untuk menemukan tubuh yang berumur panjang, yang tidak hanya dapat meningkatkan masa hidup saya, tetapi juga sepenuhnya memperbaiki vitalitas yang hilang. Qi Yang. Kemudian, saya mencari kemana-mana selama hampir 10.000 tahun sebelum saya menemukan Putri Bao Jianfeng. Untuk mendapatkan wanita ini sepenuhnya, saya mencoba yang terbaik untuk membunuh semua keluarga Bao Jianfeng mengadopsi dia, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui pengalaman hidupnya, dan bahkan membuat kontrak pernikahan palsu untuknya. Ketika dia cukup umur, aku mengadopsinya sebagai seorang putri, dan kemudian membesarkannya dengan hati-hati. Saya akhirnya melihat harapan lagi, yang tidak hanya dapat memperpanjang umur saya, tetapi juga memungkinkan saya untuk bangkit kembali. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya langsung menjadi sangat ganas. Tetapi karena kamu mengambil Yuan Yin-nya, kamu benar-benar merusak rencanaku, dan kamu membuat kerja kerasku selama 5.000 tahun menjadi sia-sia. Apakah kamu pikir kamu harus membunuhnya? Apakah kamu pikir aku harus membunuhnya? Haruskah aku melepaskanmu? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan hanya memiliki dua kata di benaknya, yaitu, sial. Dia tidak pernah berpikir bahwa dua hal yang dia lakukan secara tidak sengaja akan mempengaruhi nasib Raja Abadi Donghua. Orang ini benar-benar tidak beruntung. Kalau dipikir-pikir, orang ini pasti telah melakukan terlalu banyak hal buruk dan menderita hukuman surga, itulah sebabnya keberuntungannya sangat buruk. Hatiku terkejut, tapi di permukaan aku masih terlihat menyedihkan. Tuan Raja Abadi, aku tahu aku salah. Tolong biarkan aku pergi sekali ini saja. Petik 2. Melepaskanmu. Kamu semut telah merusak begitu banyak hal besar untukku.
Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Ekspresi Raja Abadi Donghua berubah dan wajahnya dipenuhi kebencian. Aku akan mencabut anggota tubuhmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan pisau demi pisau, aku akan membuatmu mati dengan cara yang paling menyakitkan, dan kemudian aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dia tidak mengkhawatirkan Ye Bufan sekarang. Larilah, jangan khawatir tentang seseorang yang berlari untuk menyelamatkanmu. Karena tempat ini sama sekali bukan di negeri dongeng, melainkan sepenuhnya merupakan ruang yang terpisah dan mandiri. Setelah mengatakan itu, dia meraih Xianyuan dengan tangannya yang besar dan mengangkatnya ke depannya seperti ayam. Ye Bufan tidak menggunakan kekuatan fisiknya, tetapi mengandalkan budidaya Daluo Immortal untuk berjuang mati-matian, tetapi dia tidak mampu menjabat tangan Immortal Yuan lawan sama sekali. Wah! Terlalu mudah bagimu untuk menggunakan pisau. Aku akan mencabik-cabikmu sedikit demi sedikit. Kata-kata Raja Abadi Donghua terdengar menyeramkan. Dia meraih lengan kiri Ye Bufan dan bersiap untuk mencabik-cabikmu sedikit demi sedikit. Lengannya dicabut dengan paksa. Setelah beberapa saat, dia tampak terkejut. Biasanya, akan mudah bagi Raja Abadi Puncak untuk merobek lengan Daluo Abadi. Sesederhana orang dewasa yang mencoba merobek sayap kupu-kupu. Tapi situasi di depannya benar-benar berbeda. Meskipun dia meraih lengan Ye Bufan, dia masih tidak bisa menggoyangkannya dengan seluruh kekuatannya. Sebelum dia pulih, Ye Bufan tiba-tiba bergerak. Kini teknik latihan tubuh Dewa Petir miliknya telah mencapai ranah tubuh emas abadi, dan kekuatan tubuh fisiknya tidak kalah dengan puncak Raja Abadi. Hanya dengan sedikit goyangan, tangan besar abadi yang terikat di tubuhnya hancur, dan kemudian dia meninju dengan tangan kanannya. Tinju Dewa Kepunahan, kekuatan tinju yang kejam, dan aura penghancur Dewa Kepunahan bercampur menjadi satu, tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Ini, sebenarnya adalah tubuh pemurnian abadi. Ekspresi Raja Abadi Donghua berubah drastis. Sebelumnya, Ye Bufan hanyalah mainan di tangannya, hanya seekor domba yang akan disembelih, dan dia tidak mengambil tindakan pencegahan sama sekali. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Immortal yang hebat akan meledak dengan kekuatan yang begitu dahsyat, tidak kalah dengan dia sama sekali. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Pukulan itu mengenai dadanya dengan keras, dan seluruh tubuhnya ditembakkan seperti bola meriam, dan dia berada ribuan kaki jauhnya dalam sekejap. Ye Bufan telah merencanakan dengan hati-hati sejak lama dan menunggu saat ini. Kali ini dia mengambil tindakan tanpa penundaan dan menggunakan seluruh kekuatannya. Yang dia inginkan adalah membunuhnya dengan satu pukulan dan tidak pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Jadi setelah pukulan itu ditembakkan, 3 anak panah petir ditembakkan secara berurutan, semuanya mengenai dada lawan dengan keras. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Panah guntur sekarang menjadi sarana terkuatnya. Di bawah serangan diam-diam, bahkan Dewa Abadi awal tidak akan mampu menahannya. Biasanya, Raja Abadi pada puncaknya tidak dapat dilawan sama sekali, dan hancur berkeping-keping adalah akibat yang tidak dapat dihindari. Namun Raja Abadi Donghua dipukul 3 kali berturut-turut, dan dia hanya terbang sejauh 1000 kaki, mengeluarkan seteguk besar darah, namun nyawanya terselamatkan. Sialan, di bawah panah petir yang ganas, jubah Raja Abadi Donghua hancur berkeping-keping, memperlihatkan lapisan pelindung emas di bawahnya. Ye Bufan diam-diam mengutuk di dalam hatinya, rubah tua yang licik ini sebenarnya mengenakan baju besi. Meskipun baju besi ini terkoyak oleh panah Dewa Petir, itu pada akhirnya menyelamatkan nyawa lawan. Pembunuhan besar-besaran yang direncanakan dengan cermat pada akhirnya gagal karena baju besi ini. Bab 3572 terjebak. Meskipun baju besi itu menyelamatkan nyawanya, Raja Abadi Donghua masih menderita luka parah. Dia memuntahkan beberapa suap darah satu demi satu, dan hanya menstabilkan sosoknya 2000 kaki jauhnya. Saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia awalnya mengira pihak lain hanyalah seekor semut dan dapat dengan mudah ditampar sampai mati. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau dia akan menjadi begitu kuat. Dia telah berbohong pada dirinya sendiri sebelumnya. Bocah licik, beraninya kau menipuku.
Dia sekarang mengerti bahwa alasan Ye Bufan mengizinkannya ditangkap di ruang ini adalah karena kerjasama yang disengaja. Jika tidak, dia tidak akan bisa membawanya pergi dengan kemampuannya. Anjing tua Donghua, pergilah ke neraka. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Seperti kata pepatah, dia akan membunuhmu saat kamu sakit Raja Abadi. Dia langsung menggunakan Flowing Light dan bergegas maju secepat mungkin. Anak muda bernama Ye, jadi bagaimana jika kamu mengalahkanku? Kamu masih akan mati dalam turbulensi luar angkasa ini. Ketika kata-kata ini keluar, Raja Abadi Donghua telah menggunakan bilah luar angkasa untuk menerobos penghalang luar angkasa, dan dalam sekejap sebuah mata menghilang di antara keduanya. Ini, meskipun Ye Bufan cepat, jarak 2000 kaki masih memakan waktu lama. Saat dia tiba di sini, Raja Abadi Donghua telah benar-benar menghilang. Sialan, orang tua ini melarikan diri. Ye Bufan meninju udara, merasa sangat kesal di dalam hatinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat jebakan, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun pada akhirnya dia hanya memberikan damage yang parah pada lawannya dan tidak meninggalkan lelaki tua licik ini. Armor lawan sungguh luar biasa, berkali-kali lipat lebih tinggi dari armor skala emas sebelumnya, dan mampu memblokir 3 panah petirnya secara berurutan. Namun sudah terlambat, Raja Abadi Donghua telah melarikan diri kembali ke dunia peri, hanya menyisakan dirinya sendiri di sini. Ye Bufan menghela nafas panjang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Prioritas utama adalah menemukan cara untuk kembali secepat mungkin. Dengan sikap mencobanya, dia mencabut gigi naga itu dan menebas ruang di depannya. Pedang itu melesat melewatinya, dan meskipun cahaya pedang itu berjarak ratusan kaki, ia tidak dapat menyentuh penghalang spasial sama sekali. Ini, Ye Bufan kesal untuk beberapa saat. Sepertinya kekuatannya masih belum cukup, dan dia tidak bisa mencapai kondisi merobek ruang. Masalah yang paling kritis bukan hanya kekuatan, tapi juga lokasi. Meski hanya ada kekosongan di depan Anda, entah kemana Anda akan pergi setelah penghalang itu rusak. Anda harus tahu bahwa di alam semesta yang luas ini, tidak hanya ada satu negeri dongeng, tidak hanya bumi dan negeri ajaib Kunlun, tetapi ada banyak sekali ruang. Ada pepatah dalam agama Buddha bahwa ada 3000 dunia besar dan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan sekadar pernyataan biasa. Saya bertanya kepada klan Blutsura sebelumnya mengapa mereka tidak dapat menemukan jalan kembali ke dunia abadi setelah mengembara selama puluhan ribu tahun. Karena tidak adanya posisi spasial dan koordinat maka mustahil menemukan negeri dongeng tersebut. Tampaknya pedang luar angkasa di tangan Raja Abadi Donghua benar-benar merupakan harta karun yang langka. Ia tidak hanya dapat menembus ruang angkasa, tetapi juga memiliki fungsi penentuan posisi. Tapi sekarang saya tidak punya apa-apa, mustahil untuk kembali. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku benar-benar ingin menjadi tua dan mati sendirian dalam turbulensi ruang ini? Ye Bufan menyesalinya saat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah datang ke sini bersama Raja Abadi Donghua, apapun yang terjadi. Sekarang dia bahkan tidak dapat menemukan jalan kembali. Sekarang bagaimana caranya? Kita harus cepat dan kembali. Meskipun Situ Dianmo dan yang lainnya cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri, dia hanya memiliki waktu 3 tahun untuk membangunkan Peri Yuanyao, jadi dia tidak boleh menunda masalah ini. Apa yang harus saya lakukan? Ye Bufan sangat cemas. Dia menggunakan segala macam cara, termasuk api pembakaran langit dan hati bumi, panah dewa petir, dan gigi naga, dalam upaya untuk menembus penghalang luar angkasa, tetapi pada akhirnya dia masih diliputi kekecewaan. Ngomong-ngomong, ada yang kecil juga. Ye Bufan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, Tiantao penghancur dunia, konon ketika dia besar nanti, dia memiliki kemampuan untuk menelan langit dan menghancurkan bumi. Alasan kenapa dia menentang Donghua adalah karena si kecil ini. Sekarang dia harus membiarkan dia melakukan sesuatu. Dengan pemikiran di benaknya, si kecil muncul di telapak tangannya. Si kecil ini sedang tidur. Dari luar, dia sepertinya belum dewasa sama sekali, tapi garis-garis di tubuhnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Namun, setelah itu muncul,
Ye Bufan memiliki perasaan samar di hatinya bahwa komunikasi keduanya tampak lebih harmonis dari sebelumnya. Ini seharusnya karena si kecil sudah tumbuh dewasa, dan pikirannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bos, apa yang kamu lakukan? Kamu telah mengganggu tidur orang. Sebuah pesan muncul di benak Ye Bufan, yang jauh lebih manusiawi dari sebelumnya, seolah-olah seorang anak yang tidak puas bertingkah genit terhadap orang tuanya. Ye Bufan berkata, bisakah kamu memecahkan penghalang luar angkasa di sini? Kita terjebak di sini. Aku akan mencobanya. Siapa yang tahu kalau makanan ini enak? Si kecil dengan malas menggerakkan anggota tubuhnya dan membukanya, mulut sedikit tepat di depan. Anehnya, tubuh si kecil hanya sebesar kepalan tangan, namun ketika ia membuka mulutnya, ia memiliki aura yang mampu menelan dunia dan menghancurkan bumi. Ye Bufan berdiri di samping dan memperhatikan dengan gugup. Jika si kecil tidak bisa membuka penghalang luar angkasa, maka dia benar-benar tidak akan bisa kembali. Bang! Dengan suara teredam, mulut si kecil yang membesar seolah-olah sedang menggigit kehampaan, seolah-olah telah menyentuh benda nyata, dan ruang di sekitarnya bergetar. Jelas sekali, si kecil bisa dengan mudah menyentuh penghalang yang tadi tidak bisa disentuh Ye Bufan. Sayangnya tidak cukup kuat dan tidak bisa dibuka sama sekali. Tidak, bos, benda ini terlalu keras. Saya tidak bisa membukanya sekarang. Si kecil berbalik dan melompat kembali ke telapak tangan Ye Bufan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kamu mencoba lagi? Sekarang si kecil bisa menemukan penghalang spasial, secercah harapan muncul di hatinya. Aku tidak akan mencobanya lagi, aku tidak akan mencobanya lagi, rasanya tidak enak sama sekali. Si kecil mengangkat cakarnya dan terus melambai, seolah dia menolak untuk bekerja. Ye Bufan bertanya dengan tidak percaya diri, bagaimana kamu bisa menembus penghalang ruang angkasa? Saya masih muda. Jika saya tumbuh dewasa, saya seharusnya bisa melakukannya. Cukup. Titik petik 2. Si kecil memang pelahap legendaris penghancur dunia, dan kata-katanya sangat mendominasi. Kalau begitu coba lihat, yang mana yang kamu suka makan. Ye Bufan berkata sambil berpikir, dia mengeluarkan semua harta yang tersimpan di cincinnya dan meletakkannya di depan si kecil. Ini hampir tidak cukup, tapi ini terlalu sedikit. Tidak cukup untuk dimakan. Si kecil membuka mulutnya dan menelan semua sisa kristal abadi kelas menengah di mulutnya. Ye Bufan merasakan sakit di tubuhnya. Mengapa nafsu makannya tampak lebih besar daripada nafsu makannya? Kemudian si kecil memandangi rumput peri yang tersimpan di cincinnya, satu demi satu, dan menelan semuanya. Ye Bufan merasakan sedikit rasa sakit lagi. Baru-baru ini, dia telah merampok berbagai orang kuat satu demi satu, dan dia sebenarnya telah mengumpulkan beberapa rumput peri, tetapi sekarang si kecil telah memakan semuanya dalam sekejap mata. Yang paling mengerikan adalah si kecil tampak tidak puas setelah makan dan menggelengkan kepalanya. Bos, barangmu ini tidak bagus. Levelnya terlalu rendah, dan tidak akan banyak gunanya setelah memakannya. Ye Bufan sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah lama banyak rumput peri. Tidak ada gunanya, jadi beritahu aku sebelumnya. Bab 3573, Salju di Kekosongan. Ye Bufan berkata tanpa daya, apakah tidak ada cara lain? Si kecil menggelengkan kepalanya, jika saya ingin meningkatkan kekuatan saya harus memiliki makanan yang enak. Selama level saya naik, saya dapat menembus ruang A ini penghalang hanya dalam hitungan menit. Ini, kamu kembali dulu. Ye Bufan melambaikan tangannya dan memberikan si kecil semua yang dia bisa makan. Di mana aku bisa mendapatkan yang lain? Si kecil mengerutkan bibirnya, mengusapkannya ke dadanya, dan tertidur lelap lagi. Ye Bufan benar-benar kehabisan akal. Seluruh tempat berwarna abu-abu dan tidak ada yang bernapas. Makanan apa yang harus Anda gunakan untuk si kecil, dan apa yang harus Anda gunakan untuk membantunya naik level? Sepertinya tidak ada gunanya merasa cemas. Saya hanya bisa perlahan beradaptasi dengan lingkungan di sini dan melihat apakah saya bisa menemukan jalan keluar, atau menemukan cukup harta karun. Dengan pemikiran ini, Ye Bufan mulai terbang maju perlahan.
Dia sudah lama mengetahui bahwa ada bahaya dalam aliran ruang yang bergejolak, jadi dia berhati-hati. Saya menggunakan kesadaran spiritual saya untuk berkomunikasi dengan Istana Raja Naga dan menemukan bahwa itu masih dapat digunakan di sini. Saya merasakan banyak kenyamanan. Dia baru saja berjalan tidak jauh ketika tiba-tiba kekuatan tak terlihat datang dalam jumlah besar. Jangkauan benda ini sangat luas dan cepat sehingga dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia langsung tenggelam dan pakaiannya terkoyak-koyak. Ini adalah bilah angin luar angkasa. Meskipun Ye Bufan telah melihat banyak hal, dia masih terkejut. Untungnya, dia sekarang telah mencapai tingkat tubuh emas abadi dari teknik pelatihan tubuh Dewa Petir. Bilah angin ini hanya merobek pakaiannya, tetapi tidak melukai tubuhnya. Jika itu orang lain, bahkan Luoxian Agung tidak akan mampu melawan dan akan terpotong-potong di seluruh langit dalam sekejap. Pantas saja klan Blutsura sebelumnya hanya memiliki 100 dari puluhan ribu orang. Turbulensi di ruang ini sungguh terlalu berbahaya. Meski tidak ada orang yang bernapas, Ye Bufan masih merasa sangat canggung berdiri di sini telanjang. Untungnya, dia memiliki cukup pakaian di ruang penyimpanannya, jadi dia mengambil sepotong lagi dan menaruhnya di tubuhnya. Setelah itu, dia menjadi semakin berhati-hati, berjalan perlahan ke depan sambil mengamati sekeliling dengan kesadaran spiritualnya. Tidak lama kemudian, awan abu-abu datang sangat banyak, dan ternyata itu adalah partikel debu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Benda ini tidak hanya cepat tetapi juga memiliki jangkauan yang luas. Ia datang kepada Anda dalam sekejap mata, dan Anda bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Puff-puff. Saat terdengar suara kecil, pakaian yang baru saja dia ganti robek lagi. Pasir halus ini terlihat biasa saja, namun bergerak terlalu cepat, dan kekuatannya tak kalah kuatnya dengan bilah angin tadi, bahkan menimbulkan goresan di kulitnya. Apa-apaan ini? Ye Bufan mengumpat dengan keras. Namun sebelum dia sempat mengeluarkan sepotong pakaian lagi dan memakainya, tiba-tiba garis tipis berwarna abu-abu kehitaman muncul di kesadarannya. Benda ini sangat tersembunyi dalam turbulensi ruang abu-abu dan sulit ditemukan. Ketika dia melihatnya, dia sudah begitu dekat dan cepat sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Puff! Benda ini melewati bahunya, memunculkan awan kabut darah. Pertahanan kuat dari tubuh emas abadi langsung terkoyak oleh benda aneh ini. Sialan! Ye Bufan baru saja mengutuk, dan dua garis tipis abu-abu muncul di kesadarannya. Kali ini dia tidak berani ragu sama sekali dan buru-buru menghindar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berjalan perlahan di ruang ini, dan setiap langkah yang diambilnya sangat mengejutkan. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, di bawah pengamatannya, bahaya di sini secara bertahap menjadi semakin jelas. Kemudian saya mengembangkan cara untuk menghadapinya, dan saya menjadi semakin nyaman untuk menghindar. 3 hari kemudian, Ye Bufan bisa berjalan dengan santai dalam turbulensi luar angkasa ini. Bahkan jika dia menghadapi beberapa bahaya, dia masih bisa bertahan dengan tubuhnya yang kuat. Di saat yang sama, kecepatannya jauh lebih cepat. Tidak ada arah atau tujuan sama sekali. Saya hanya terus melihat ke depan, berharap menemukan harapan untuk keluar. Mentalitasnya jauh lebih tenang sekarang. Meski cemas, dia tetap harus mencari cara yang cocok untuk kembali. Berlari sepanjang jalan, tiba-tiba sekelompok cahaya biru besar muncul di depan mata. Apakah ini lautan guntur? Ye Bufan menunjukkan ekspresi keheranan, dan sosoknya dengan cepat mendekat. Garis-garis busur biru samar terus bergulir, mengeluarkan suara berderak, dan dari waktu ke waktu terdengar guntur yang memekakkan telinga. Dia pernah mengalami pemandangan serupa di Menara Babel tingkat 10 sebelumnya, tetapi lautan guntur jauh lebih kecil daripada yang ada di depannya. Dia diam-diam mengagumi keajaiban Sang Pencipta. Benar-benar ada berbagai macam pemandangan di ruang yang bergejolak ini. Lautan guntur yang begitu besar tidak dapat dilihat secara sekilas. Berapa banyak kekuatan guntur dan kilat yang dikandungnya? Bisakah benda ini memperkuat tubuhku? Yang paling ingin dilakukan Ye Bufan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa menggunakan Lei Hai untuk meningkatkan level latihan tubuh Dewa Petir,
itu akan menjadi keuntungan besar. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung melompat ke lautan guntur. Saat gelombang guntur yang memekakkan telinga terdengar, petir tebal langsung membanjiri dirinya. Ye Bufan menggunakan teknik penguatan guntur, dengan panik menyerap kekuatan guntur dan kilat di sekitarnya, tapi kemudian dia merasa kecewa. Meskipun kekuatan petir di lautan guntur ini cukup, levelnya jelas tidak cukup. Setelah lama menyerapnya, selain tubuh saya terasa hangat dan sangat nyaman, kekuatan saya tidak bertambah sama sekali. Melihat hasil ini, dia hanya bisa menghela nafas dan berjalan keluar dari lautan guntur lagi. Meskipun teknik latihan tubuh Dewa Petir bagus, apakah level ini terlalu tinggi? Dia bahkan tidak meremehkan kekuatan guntur. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba melintas di matanya. Kecepatan ini terlalu cepat, lebih cepat dari cahaya mengalirnya yang sangat cepat. Apakah ini salju yang berterbangan di kehampaan? Ye Bufan tertegun sejenak, lalu buru-buru mengejarnya dengan kesadaran spiritualnya, tapi dia hanya melihat bayangan. Tapi ini cukup untuk membuatnya yakin bahwa yang baru saja lewat memang benar Void Snow. Saya tiba-tiba menemukan harta karun seperti itu. Ye Bufan sangat terkejut. Warisan sekolah kedokteran kuno memiliki catatan rinci tentang salju yang berterbangan di langit. Bentuk benda ini sangat mirip dengan kepingan salju, itulah sebabnya ia mendapatkan namanya. Faktanya, Void Snow adalah harta karun yang langka. Selama Anda bisa mendapatkan satu bagian, kekuatan spiritual yang abadi bisa meningkat pesat. Hanya saja harta karun semacam ini selalu muncul dalam turbulensi kehampaan, dan kecepatannya luar biasa. Bahkan jika Anda melihatnya, sulit untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, Void Snow hanyalah legenda bagi banyak orang, dan sangat sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Tidak, karena kamu sudah bertemu dengannya, kamu tidak boleh melewatkannya. Ye Bufan sangat bersemangat. Memikirkan hal ini, dia dengan panik mengamati sekeliling dengan kesadarannya, berharap menemukan sepetak salju lagi yang berterbangan di kehampaan. Tapi setelah lama mencari, dia tidak bisa melihat bayangan Fei Xue di langit. Saat dia hendak menarik kesadarannya, dia tiba-tiba melihat dua sosok melintas. Bab 3574 Kota Wutian. Ye Bufan merasa sangat gembira di dalam hatinya. Dia benar-benar melihat seseorang di sini. Ketika dia melihat seseorang, dia memiliki harapan untuk keluar. Saat ini, dia merasa seolah-olah seseorang yang tersesat di gurun tiba-tiba menemukan jalannya dan tiba-tiba melihat sebuah oasis. Memikirkan hal ini, dia mengejarnya dalam sekejap. Tapi Ye Bufan bukanlah orang yang impulsif. Dia tidak terburu-buru untuk mengekspos dirinya sendiri, tapi diam-diam mengikuti di belakang. Saya ingin melihat kemana perginya kedua orang ini dan apakah ada penemuan lain. Ada turbulensi di luar angkasa di sini, dan dengan kekuatan mental Ye Bufan yang kuat saat ini, dia hanya dapat melihat sejauh 10.000 meter. Ditambah dengan efek berbagai bila angin luar angkasa, pusaran luar angkasa, dan meteorit, jangkauan yang dapat dipindai oleh kesadaran ilahi menjadi sangat berkurang. Terlebih lagi, biasanya tidak ada orang lain di sini sama sekali. Kedua orang itu jelas tidak menyapu kesadaran mereka di sini dan tidak menyadari bahwa seseorang diam-diam mengikuti di belakang mereka. Dengan cara ini, Ye Bufan mengikuti mereka berdua dan berjalan hampir setengah hari. Tiba-tiba, dia terkejut menemukan sebuah kastil besar muncul di depannya. Jika Anda berada di dunia peri, menemui kastil adalah hal yang biasa. Tetapi di sini terjadi turbulensi di luar angkasa. Ada kastil yang sangat besar, artinya pasti ada lebih dari 2 orang di sini. Benar saja, kastil itu penuh sesak dengan orang, dan orang-orang keluar masuk dari waktu ke waktu. Mereka berdua memasuki kastil tanpa henti ketika mereka sampai di depan pintu. Ye Bufan belum mengetahui situasinya, jadi dia tidak terburu-buru untuk menindaklanjutinya, tetapi berdiri di kejauhan dan memperhatikan. Seluruh kastil terbuat dari batu hitam besar. Setelah mengamati dengan cermat, dia terkejut menemukan bahwa itu ternyata adalah batu kristal hitam yang sangat langka di dunia peri. Benda ini sangat keras dan merupakan bahan yang bagus untuk memurnikan senjata.
Jika dilelang di dunia peri, puluhan juta kristal peri seukuran bola basket bisa terjual. Seluruh kastil di sini terbuat dari batu kristal hitam, yang menunjukkan bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam aliran ruang yang bergejolak. Ada sebuah plakat yang tergantung di tengah kastil, dengan 3 karakter hitam besar tertulis di atasnya, Kota Wutian. Yang mengejutkan adalah ada 100 lentera yang tergantung di puncak kota. Ye Bufan pada awalnya tidak menyadarinya. Belakangan saya menemukan bahwa itu sebenarnya terbuat dari seluruh bagian kulit manusia, dan garis besar seluruh lentera juga berbentuk manusia, dengan cahaya redup datang dari dalam. Menggantung di udara, memberikan perasaan menyeramkan dan menakutkan. Di bawah gerbang kota, orang-orang keluar masuk, sepertinya terbiasa dengan ratusan lentera. Ye Bufan mengamatinya sebentar. Jika kamu melihat kastil ini sendirian, sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang ada di dunia peri. Tapi tidak ada penjaga di pintu. Yang ada hanya garis merah yang tergambar di tanah. Satu-satunya hal yang istimewa adalah bahwa orang-orang yang masuk dan keluar di sini semuanya berada di atas Dewa Luo Agung, dan banyak dari mereka bahkan memiliki budidaya tingkat Raja Abadi. Kekuatan yang begitu kuat dapat menghancurkan sekte manapun di surga yang lebih rendah. Ini hanya sekilas. Setelah mengamati beberapa saat, dia merasa semuanya hampir selesai. Ye Bufan berjalan menuju gerbang kota. Dia ingin melihat apa yang terjadi di dalam dan apakah dia bisa menemukan jalan kembali ke dunia peri. Dia baru saja sampai di depan pintu, namun sebelum dia bisa masuk, tiba-tiba sesosok tubuh datang berlari dari kejauhan. Ini adalah peri wanita yang sangat cantik, tapi dia berlumuran darah dan berantakan saat ini. Awalnya adalah tingkat budidaya Raja Abadi awal, tetapi karena dampak cedera, kecepatannya jauh lebih lambat. Ada 3 orang yang mengejarnya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya jelek yang juga berada di tahap awal Raja Abadi. Ada 2 orang lagi yang mengikuti di belakang, yang tampak seperti bawahannya. Gadis kecil, biarkan aku melihat kemana kamu berlari. Pria parubaya itu mengejarnya semakin dekat, dan meraihnya dengan tangannya yang besar. Peri cantik di depan awalnya ingin melarikan diri ke gerbang kota, tapi jelas sudah terlambat. Dia menatap garis merah di tanah dengan penuh semangat, penuh dengan keputusasaan. Ye Bufan awalnya terlalu malas untuk memperhatikan hal semacam ini, namun tiba-tiba dia merasakan aura familiar dari wanita itu. Pria parubaya itu awalnya mengira wanita itu adalah miliknya, dan senyuman perak di wajahnya menjadi semakin bangga. Tapi tiba-tiba sosok itu melintas, dan tangan besar esensi abadinya kosong. Ye Bufan lah yang mengambil tindakan. Dia menggunakan cahaya mengalir untuk segera membawa wanita itu sejauh 100 kaki. Wah, kamu sedang mencari kematian. Setelah mengejarnya sekian lama, ketika dia melihat lemak yang sampai ke mulutnya telah diambil, pria parubaya itu menjadi marah dan meninju Ye Bufan. Jangan berkelahi dengannya, cepat pergi ke kota. Ye Bufan hendak melawan ketika suara seorang wanita terdengar di telinganya. Dia mengabaikan pria parubaya itu dan bergegas ke kota Wutian bersama wanita itu dalam sekejap. Anehnya, pria parubaya itu dan kedua anak buahnya hendak mengejar, namun langsung berhenti saat melihat kedua pria itu memasuki kota, dengan ekspresi marah di wajah mereka. Ye Bufan menoleh ke belakang dan sepertinya telah menebak sesuatu. Kota ini seharusnya memiliki peraturannya sendiri, dan tidak ada perkelahian pribadi yang diperbolehkan selama mereka memasuki pintu. Wanita di sebelahnya menghela nafas lega, adik, ikuti aku. Dia memimpin jalan, dan Ye Bufan mengikuti. Sepanjang perjalanan, kota ini penuh dengan berbagai rumah batu, besar dan kecil, dengan berbagai batasan yang dipasang di luar. Kedua orang itu berbelok ke kiri dan ke kanan, dan segera sampai di sebuah rumah batu. Ye Bufan masuk dan melihat-lihat. Rumah batu itu sangat besar, sekitar 100 meter persegi, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali kasur di tengahnya. Adikku, terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawamu. Wanita itu berkata dan membungkuk dalam-dalam. Sama-sama, itu semua mudah. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Wanita itu berdiri dan memandang dengan sopan, adik, kamu terlihat asing.
Ini pasti pertama kalinya kamu datang ke kota Wutian. Kan? Ye Bufan mengangguk, benar, aku tersesat dalam turbulensi ruang ini dan baru saja menemukan tempat ini. Aku tidak tahu harus mengatakan sesuatu atau tidak. Sikap wanita itu sangat sopan, namun dia berkata langsung tanpa menunggu jawaban Ye Bufan, adik, kamu dan aku adalah orang asing, kenapa? Kamu ingin membantu. Xiu Xian selalu menjadi orang yang lemah, dan makhluk abadi biasa. Mereka jarang ikut campur dalam urusan orang lain, dan selain itu, tempat ini masih berada di tengah ruang yang bergejolak, dan tidak ada ketertiban sama sekali. Karena itu, dia dikejar sepanjang jalan tanpa ada yang membantunya pada akhirnya, tapi tanpa diduga dia diselamatkan oleh pria di depannya. Di luar dugaan, saya juga sedikit bingung, sehingga saya bertanya langsung. Ye Bufan berkata, jika tebakanku benar, seniornya seharusnya berasal dari benua Kunlun sebelumnya, kan? Wanita itu tertegun sejenak, ya, aku pernah naik dari benua Kunlun sebelumnya. Ye Bufan tersenyum tipis, itu benar, saya juga berasal dari benua Kunlun, dan saya memiliki hubungan yang baik dengan Istana Abadi Sembilan Brahma. Wanita itu jelas cukup terkejut, dan menunjukkan ekspresi terkejut setelah tertegun. Ternyata memang begitu, saya Chu Xiangyun, pendiri Jiufan Immortal Palace. Ternyata alasan Ye Bufan mengambil tindakan tadi adalah karena dia bisa merasakan dengan jelas aura Jiufan Immortal Palace wanita. Dia juga mendapat manfaat dari Istana Abadi Sembilan Brahma ketika dia berada di benua Kunlun sebelumnya, jadi dia menyelamatkan pihak lain dengan mudah. Setelah mengkonfirmasi identitas mereka, hubungan keduanya langsung menjadi lebih dekat. Ye Bufan bertanya, senior, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Bab 3575 Godaan yang tak tertahankan. Sulit untuk mengatakan ini dengan kata-kata. Chu Xiangyun menghela nafas, dan kemudian mulai menceritakannya. Setelah saya naik dari benua Kunlun, saya langsung pergi ke Ji Feng Tian. Kultivasi saya selanjutnya berjalan dengan lancar, dan saya mencapai tahap awal Raja Abadi 3000 tahun kemudian. Namun, energi spiritual di alam surga bawah jauh lebih besar, lebih langka dari di atas, dan sumber daya budidaya tidak cukup. Jadi saya sangat ingin sukses dengan cepat dan ingin melintasi kekosongan ke domain Songtian. Saya pikir tahap awal budidaya Raja Abadi sudah cukup, tetapi saya tidak mau jatuh ke celah luar angkasa di tengah jalan dan akhirnya terjebak di sini. Turbulensi luar angkasa tidak dapat dilepaskan. Ye Bufan mengangguk sedikit, jadi begitu. Tampaknya para abadi di sini memiliki kesulitannya sendiri, sehingga mereka terjebak dalam turbulensi luar angkasa. Alasan mengapa mereka semua berada di atas Daluo Immortal adalah karena mereka yang memiliki budidaya lebih rendah mungkin telah jatuh dan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di sini. Chu Xiangyun berkata dengan emosi, siklusnya bolak-balik hari demi hari. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya mengembara di ruang ini. Saya bahkan tidak ingat sudah berapa tahun. Selama periode ini, saya juga menemui banyak sekali bahaya dan hampir jatuh. Kemudian, saya menemukan tempat yang tak terbatas ini. Tiancheng untuk sementara bertahan di sini. Ye Bufan berkata, apa asal-usul kota ini dan begitu ajaib? Petik 2. Saya tidak tahu banyak tentang ini. Jelas, legenda mengatakan bahwa kota Wutian ini sudah ada sejak lama. Kata Chu Xiangyun, pemilik kota bernama Raja Abadi Wutian, dan kekuatannya tak terduga. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah puncak Raja Abadi, dan beberapa mengatakan bahwa dia telah mencapai tingkat keabadian setengah langkah. Alam Raja hanya berjarak tipis dari Raja Abadi yang sebenarnya. Ye Bufan mengangguk sedikit, tidak terkejut dengan hal ini, dimanapun dia berada, kekuatan dihormati. Orang kuat yang bisa mengendalikan seluruh kota akan menjadi aneh jika kekuatannya sebagai penguasa kota lemah. Dia berkata, sekarang kita punya tempat tinggal, apa yang senior lakukan tadi, dan siapa orang itu? Ceritanya panjang. Chu Xiangyun menghela nafas lagi, wajahnya penuh kesedihan, jelas aku juga sangat tidak puas dengan situasi di sini. Tidak ada energi spiritual di ruang yang bergejolak ini, dan sumber dayanya bahkan lebih menyedihkan.
Hampir tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan Anda di sini. Saya berada di tahap awal Raja Abadi saat itu, dan saya masih dalam tahap awal, sekarang, dan kekuatanku belum meningkat sama sekali. Hanya ada satu alasan, yaitu karena tidak ada sumber daya di sini, hanya segala macam niat membunuh. Ye Bufan tidak berbicara, tetapi mendengarkan dengan tenang. Dia sangat memahami hal ini. Budidaya keabadian adalah perampokan sumber daya. Belum lagi teknik keabadian kekacauan yang menantang surga, bahkan makhluk abadi biasa tidak dapat maju bahkan setengah poin tanpa sumber daya. Chu Xiangyun melanjutkan, meskipun kota Wutian bagus, ia dapat memblokir berbagai risiko luar angkasa dan bahkan memblokir serangan dari berbagai monster luar angkasa. Tetapi tidak mudah untuk tinggal di sini. Setiap orang di sini harus melakukan sesuatu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari Void Feixue. Void Feixue. Ye Bufan mengangkat alisnya. Dia telah melihat bayangan benda ini sebelumnya, tapi itu terlalu cepat dan dia tidak bisa menangkapnya. Dia bertanya, mungkinkah penguasa kota menginginkan Void Flying Snow ini? Chu Xiangyun mengangguk, ya, makhluk abadi yang tinggal di sini memiliki satu-satunya misi untuk menemukan Void Flying Snow, dan mereka mengubahnya setiap 3 bulan dan membuatnya seleksi setiap tahun. Petik 2. Jika kamu mendapatkan Void Snow paling banyak, kamu akan diberi hadiah oleh penguasa kota. Ye Bufan mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Senior, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Void Snow ini adalah harta karun langka, dan sangat sulit didapat. Siapapun yang mendapatkannya, saya khawatir mereka tidak mau menyerahkannya, bukan? Chu Xiangyun menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda katakan justru sebaliknya. Di kota Wutian ini, tidak peduli siapa itu, mereka memeras otak untuk mengumpulkan salju yang berterbangan di langit dan berusaha untuk mendapatkan tempat pertama. Ye Bufan tampak terkejut, mengapa ini? Petik 2. Karena pahala dari penguasa kota terlalu menggiurkan dan tidak bisa ditolak sama sekali. Petik 2. Ye Bufan berkata dengan tidak percaya, mungkinkah hadiah harta karun lebih berharga daripada salju yang berterbangan di kehampaan? Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Xiangyun berkata, bagaimana jika hadiahnya adalah mengirimmu keluar dari ruang ini? Petik 2. Ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Dia awalnya ingin bertanya kepada pihak lain apakah ada cara untuk meninggalkan dunia ini, tetapi sebelum dia dapat berbicara, hasilnya sudah ada. Chu Xiangyun berkata lagi, terjebak di dalam keinginan terbesar setiap makhluk abadi di ruang yang bergejolak ini adalah pergi dari sini dan kembali ke dunianya sendiri. Jika keinginan ini bisa terwujud, harta apapun bisa ditukar dengan itu, apalagi Feixue. Ye Bufan menelan ludah, maksudmu, penguasa kota punya cara untuk pergi dari sini. Petik 2. Ya, Chu Xiangyun mengangguk, ada lorong luar angkasa di sini, tepat di dalam istana Tuan Kota. Menurut legenda, lorong itu dibangun terlebih dahulu, dan kemudian istana penguasa kota dibangun. Selama penguasa kota membuka segel jalan itu, orang dapat pergi dari sini dan kembali ke negeri dongeng. Ye Bufan selalu merasa sedikit tidak percaya, senior, apakah ini benar? Apakah kamu pernah melihatnya? Chu Xiangyun berkata, memang benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selama bertahun-tahun saya telah menyaksikan banyak orang meninggalkan tempat ini melalui lorong tersebut. Petik 2. Ini, meskipun Ye Bufan sangat bersemangat dan ingin segera pergi dari sini dan kembali ke dunia peri, dia masih sangat rasional. Dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Dia berkata, senior, menurut Anda tidakkah menurut Anda ada masalah di sini? Jika lorong bisa keluar dari sini, mengapa penguasa kota tinggal di tempat di mana kelinci tidak buang air besar? Dengan budidayanya, dia akan menjadi penguasa dimanapun dia kembali. Itu normal karena dia tidak berani kembali. Chu Xiangyun berkata, Tuan Kota pernah secara terbuka memberitahu semua orang bahwa dia awalnya diasingkan ke dalam turbulensi ruang angkasa oleh seorang kaisar abadi. Sebelum budidayanya mencapai tingkat kaisar abadi, dia tidak akan berani kembali, jika tidak dia akan mati,
jadi dia tahu ada jalan tetapi tidak berani pergi, jadi dia hanya bisa tinggal di sini. Petik 2. Oh, ye, Bu Fan mengangguk, merasa bahwa pernyataan ini dapat diterima dengan enggan. Jika dia benar-benar diasingkan oleh Kaisar Abadi, dia benar-benar tidak akan berani kembali sampai masalahnya terselesaikan. Karena jalan itu dapat kembali ke alam abadi, begitu banyak orang yang mengetahuinya. Mengapa? Semua orang masih bisa tenang. Mengapa repot-repot berusaha keras menangkap salju yang berterbangan di kehampaan? Bukankah lebih baik jika semua orang bekerja sama untuk mengalahkan penguasa kota, merebut jalan itu, dan kembali ke negeri dongeng bersama-sama? Petik 2. Saya mempunyai pertanyaan ini ketika saya pertama kali datang ke sini, tetapi saya memahaminya kemudian. Xiang Yun berkata, Tuan Kota pernah secara terbuka mengatakan bahwa jalur itu hanya dapat diaktifkan setahun sekali, dan tidak lebih dari satu orang yang dapat melewatinya dalam satu waktu. Bahkan jika semua orang mengambilnya, mereka hanya dapat meninggalkan salah satu dari mereka. Hasil akhirnya adalah saling membunuh, dan tidak ada yang bisa pergi. Jika kita tidak bisa bekerja sama, siapa yang bisa menjadi lawannya dengan budidaya Tuhan? Petik 2. Ye Bu Fan mengangguk. Itu benar. Jika kita tidak bisa pergi bersama, kita akan kehilangan dasar kerjasama. Dia bertanya lagi, pernahkah ada yang berpikir untuk diam-diam meninggalkan sini melalui lorong? Petik 2.